Suku Banjara adalah kelompok etnis yang memiliki asal-usul di wilayah India. Mereka dikenal sebagai kelompok nomaden atau semi-nomaden yang mengandalkan kegiatan perdagangan, pengembaraan, dan kadang-kadang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan kerajinan. Suku Banjara diyakini berasal dari kawasan Punjab, yang terletak di wilayah utara India, dan sebagian besar anggota suku ini saat ini tersebar di seluruh India, terutama di negara bagian seperti Maharashtra, Rajasthan, Madhya Pradesh, Telangana, Karnataka, dan Andhra Pradesh. Mereka disebut Banjara karena kata tersebut berasal dari bahasa Sanskerta, Vanijara, yang berarti pedagang atau penjajah barang. Selama berabad-abad, suku Banjara melakukan migrasi ke berbagai wilayah India untuk berdagang. Mereka dikenal karena keterampilan dalam berdagang barang-barang seperti rempah-rempah, kapas, dan barang-barang tekstil, serta memiliki hubungan dengan berbagai budaya di India. Suku Banjara memiliki budaya yang sangat kaya dan unik. Mereka umumnya berbicara dalam bahasa yang dikenal sebagai Banjara atau Gorip, bahasa yang memiliki unsur-unsur dari bahasa Hindi dan Marathi. Di beberapa wilayah, mereka juga menggunakan bahasa daerah setempat untuk berkomunikasi. Pakaian tradisional suku Banjara sangat berwarna-warni dan mencolok, dengan banyak aksesoris. Wanita Banjara, misalnya, mengenakan gaun panjang yang dihiasi dengan manik-manik dan perhiasan yang mencolok, sementara pria mengenakan pakaian yang praktis namun tetap mencerminkan identitas mereka. Wanita Banjara juga dikenal karena mengenakan perhiasan yang sangat banyak, termasuk gelang, kalung, dan cincin. Sebagian besar Banjara hidup dengan cara semi-nomaden, meskipun dalam beberapa dekade terakhir banyak dari mereka yang mulai menetap. Mereka tradisionalnya bergerak dari satu tempat ke tempat lain, berdagang barang-barang mereka, sambil mencari tempat yang lebih baik untuk bertani atau berternak. Meskipun sebagian besar orang Banjara menganut agama Hindu, mereka juga memiliki beberapa tradisi dan ritual khas yang berhubungan dengan kepercayaan mereka sendiri. Mereka menghormati dewa-dewi lokal dan seringkali mengadakan upacara untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan mereka. Banyak anggota suku Banjara yang terkenal dengan keterampilan mereka dalam kerajinan tangan, seperti pembuatan tas, selimut, dan perhiasan. Keterampilan ini diwariskan dari generasi ke generasi. Sebagai kelompok yang awalnya nomaden, perekonomian suku Banjara sebagian besar didasarkan pada perdagangan dan pengembaraan. Mereka dikenal sebagai pedagang barang-barang penting, terutama pada masa lalu. Banyak dari mereka yang membawa barang dagangan mereka menggunakan gerobak atau unta, yang memungkinkan mereka untuk berdagang di wilayah yang lebih terpencil dan daerah pedesaan. Selain berdagang, beberapa dari mereka juga terlibat dalam pertanian atau peternakan. Namun, sejak India mengadopsi pendekatan yang lebih modern dalam hal perekonomian dan pembangunan, banyak anggota suku Banjara mulai menetap dan beralih ke pekerjaan lain, seperti menjadi petani atau bekerja di industri lain. Secara sosial, suku Banjara seringkali dianggap sebagai kelompok yang berada pada tingkat yang lebih rendah dalam struktur kasta di India. Namun, mereka memiliki komunitas yang sangat kohesif, di mana solidaritas keluarga dan suku sangat dijunjung tinggi. Banjara juga memiliki sistem adat sendiri yang mengatur hubungan sosial mereka. Mereka biasanya memiliki panchayat dewan lokal yang mengatur penyelesaian sengketa dan masalah sosial lainnya. Meskipun banyak dari suku Banjara yang telah mulai menetap dan berintegrasi dengan masyarakat modern, mereka masih menghadapi sejumlah tantangan. Mereka seringkali terpinggirkan dalam hal pendidikan, pekerjaan, dan akses terhadap layanan publik. Ketergantungan mereka pada pola hidup tradisional kadang-kadang menyulitkan mereka untuk beradaptasi dengan gaya hidup modern. Wanita suku Banjara dikenal memiliki ciri khas kecantikan yang memikat, yang terkait erat dengan budaya, tradisi, dan gaya hidup mereka. Kecantikan wanita Banjara bukan hanya terletak pada penampilan fisik, tetapi juga pada keunikan budaya yang mereka bawa, serta peran mereka dalam komunitas. Wanita Banjara biasanya memiliki kulit yang cerah dan sehat, dengan warna kulit yang bervariasi dari coklat hingga kuning langsat.
Kulit mereka sering dipelihara dengan baik, menggunakan bahan-bahan alami, seperti minyak kelapa, untuk menjaga kelembapan dan kecantikan kulit. Wajah wanita Banjara umumnya memiliki fitur yang kuat dan tajam, dengan mata besar dan ekspresif yang mencerminkan keberanian dan keteguhan hati. Banyak dari mereka yang memiliki hidung mancung dan bibir yang tebal, yang menambah daya tarik fisik mereka. Rambut wanita Banjara seringkali tebal, panjang, dan sehat. Mereka merawat rambut dengan cermat, dan seringkali menghiasinya dengan bunga atau aksesori seperti gelang rambut, yang semakin menonjolkan kecantikan alami mereka. Salah satu hal yang membedakan wanita Banjara adalah pakaian tradisional mereka yang penuh warna dan dihiasi dengan banyak aksesoris. Wanita Banjara mengenakan pakaian yang berwarna cerah dan mencolok, seperti merah, kuning, hijau, dan biru. Warna-warna ini melambangkan kegembiraan dan kehidupan yang penuh warna. Salah satu aspek yang sangat mencolok dari kecantikan wanita Banjara adalah penggunaan perhiasan yang melimpah. Mereka mengenakan gelang, kalung, cincin, anting-anting, dan berbagai perhiasan lainnya. Perhiasan ini seringkali terbuat dari logam kuningan atau perak, dan sering dihiasi dengan batu berwarna-warni. Mereka juga mengenakan selendang panjang disebut odani, yang sering dihiasi dengan manik-manik dan sulaman. Selendang ini tidak hanya menambah keindahan, tetapi juga menjadi simbol kehormatan dan kemegahan. Wanita Banjara dikenal karena kekuatan mental dan kebijaksanaan mereka. Mereka sering memainkan peran penting dalam keputusan keluarga dan komunitas, dan dikenal memiliki kemampuan untuk menghadapi tantangan kehidupan dengan keteguhan hati. Wanita Banjara juga sangat dihormati dalam struktur sosial mereka. Mereka bertanggung jawab atas keluarga, mengatur kegiatan rumah tangga, dan menjaga tradisi. Peran ini mencerminkan rasa tanggung jawab yang tinggi dan rasa kasih sayang yang mendalam terhadap keluarga. Sebagai bagian dari kelompok semi-nomaden, wanita Banjara memiliki kemampuan luar biasa untuk beradaptasi dengan berbagai kondisi hidup. Mereka sering bepergian dengan keluarga mereka, berdagang barang-barang dan menjalin hubungan dengan komunitas lain, yang memperlihatkan keterampilan sosial yang sangat baik. Kecantikan wanita Banjara juga tercermin dalam keterampilan mereka dalam kerajinan tangan. Banyak wanita Banjara yang mahir membuat berbagai barang kerajinan, seperti tas, selimut, dan perhiasan dari bahan-bahan alami. Kerajinan ini seringkali dihiasi dengan motif yang indah, mencerminkan kreativitas dan keindahan tangan mereka. Salah satu keahlian wanita Banjara adalah dalam membuat kain tenun dan bordir. Mereka menggunakan teknik-teknik tradisional untuk menghasilkan kain dengan pola yang kaya warna dan simbolisme. Keterampilan ini sering diwariskan secara turun-temurun, dan sangat dihargai oleh komunitas mereka. Banyak wanita Banjara juga terkenal dengan pembuatan tas tangan dan perhiasan dari bahan-bahan alami, seperti kulit dan benang. Tas dan perhiasan ini sering dihiasi dengan manik-manik dan bordir yang rumit, yang menunjukkan keindahan dan keahlian mereka dalam kerajinan. Selain penampilan fisik dan keterampilan kerajinan, kecantikan wanita Banjara juga tercermin dalam gerak-gerik dan sikap mereka. Mereka dikenal dengan gerakan tubuh yang anggun dan penuh percaya diri. Ketika mereka berjalan, menari, atau berbicara, ada sebuah keanggunan yang memancarkan kekuatan dan kebijaksanaan, yang semakin menambah pesona mereka. Adat istiadat dan budaya suku Banjara di India sangat kaya dan mencerminkan gaya hidup mereka yang unik, penuh warna, serta hubungan yang erat dengan alam dan tradisi mereka yang telah berlangsung selama berabad-abad. Suku Banjara, yang sebagian besar dikenal sebagai kelompok semi-nomaden atau nomaden, memiliki budaya yang sangat khas dengan pengaruh kuat dari perjalanan mereka sebagai pedagang dan pengembara. Suku Banjara memiliki dewan adat yang dikenal sebagai Panchayat. Dewan ini terdiri dari pemimpin komunitas yang dipilih dan berfungsi untuk memutuskan berbagai masalah sosial dan menyelesaikan perselisihan yang terjadi di dalam komunitas. Peran Panchayat sangat penting dalam menjaga keharmonisan dan kelangsungan hidup suku Banjara. Suku Banjara memiliki sistem keluarga yang erat. Mereka memiliki hubungan kekerabatan yang kuat,
dan dalam banyak hal, ikatan antara anggota keluarga sangat penting. Setiap keluarga biasanya terdiri dari banyak anggota yang saling membantu dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, terutama dalam perdagangan atau kegiatan kerajinan. Meskipun suku Banjara memiliki struktur sosial yang lebih egaliter, mereka tetap berada dalam sistem kasta Hindu yang lebih luas. Mereka seringkali dikategorikan dalam kasta rendah atau sebagai bagian dari kelompok terpinggirkan dalam masyarakat India. Namun, mereka memiliki sistem status sosial internal yang menghargai kontribusi individu dalam komunitas mereka. Pakaian tradisional suku Banjara sangat mencolok dan menjadi simbol penting dari identitas budaya mereka. Pakaian ini tidak hanya fungsional tetapi juga estetis, memperlihatkan kekayaan budaya dan keterampilan dalam kerajinan tangan. Pakaian wanita Banjara sangat berwarna-warni dan dihiasi dengan banyak aksesoris. Mereka mengenakan gaun panjang yang disebut lehenga atau sari, dengan warna-warna cerah seperti merah, kuning, hijau, dan biru. Gaun ini sering dihiasi dengan sulaman tangan yang rumit dan manik-manik berwarna-warni. Selain itu, mereka mengenakan berbagai perhiasan seperti kalung, gelang, anting-anting, dan cincin, serta hiasan kepala yang disebut mangtika. Pakaian pria Banjara biasanya terdiri dari dhoti atau kain panjang yang dililitkan di pinggang, serta jaket atau pakaian luar yang juga berwarna cerah. Mereka sering mengenakan aksesoris seperti gelang tangan dan kalung. Selain menyembah dewa-dewi Hindu seperti Shiva, Vishnu, dan Durga, suku Banjara juga memiliki kepercayaan terhadap dewa-dewi lokal yang lebih dekat dengan kehidupan mereka sebagai pedagang dan pengembara. Mereka percaya pada kekuatan alam dan roh-roh yang menjaga perjalanan mereka. Wanita dan pria Banjara melakukan berbagai ritual dan upacara tradisional untuk menghormati dewa-dewi mereka, terutama pada saat-saat penting dalam kehidupan seperti pernikahan, kelahiran, dan panen. Salah satu upacara penting adalah perayaan Holi dan Diwali, yang dirayakan dengan penuh sukacita. Selain agama formal, banyak anggota suku Banjara yang memiliki keyakinan animisme dan percaya pada roh-roh alam seperti pohon, batu, dan sungai, yang dianggap memiliki kekuatan spiritual. Pernikahan adalah salah satu upacara yang paling penting dalam budaya Banjara, dan mereka memiliki tradisi yang kaya terkait dengan pernikahan. Pernikahan dalam suku Banjara umumnya adalah pernikahan yang diatur, meskipun semakin banyak pernikahan berdasarkan pilihan pribadi terjadi. Proses pernikahan dimulai dengan pertunangan yang dilaksanakan melalui pertemuan keluarga dari kedua belah pihak. Upacara pernikahan Banjara sangat meriah dan penuh warna, dengan berbagai ritual yang melibatkan anggota keluarga dan komunitas. Pengantin wanita biasanya mengenakan pakaian yang sangat indah, dihiasi dengan perhiasan yang melimpah. Upacara dilakukan dengan berbagai tarian dan musik yang diiringi oleh alat musik tradisional, seperti dol, drum, sehnai, seruling, dan tabla. Suku Banjara adalah kelompok etnis yang memiliki sejarah panjang dan kaya di India, yang dikenal karena gaya hidup mereka yang semi-nomaden dan keterampilan dalam berdagang. Asal-usul mereka, meskipun agak kabur dan dipengaruhi oleh berbagai teori, mencerminkan perjalanan panjang yang menghubungkan mereka dengan berbagai bagian India serta beberapa wilayah luar India. Nama Banjara berasal dari kata Vanijara dalam bahasa Sanskerta, yang berarti pedagang atau penjajah barang. Hal ini mencerminkan salah satu ciri utama suku Banjara, yaitu kegiatan berdagang. Dalam bahasa Hindi, mereka juga dikenal dengan nama Lambani atau Lambadi, yang merujuk pada subgrup mereka yang tersebar di India bagian selatan dan barat. Suku Banjara diyakini berasal dari kawasan Punjab yang terletak di wilayah utara India. Namun, mereka adalah kelompok yang sangat mobile dan telah menyebar ke hampir seluruh bagian India, terutama di negara bagian seperti Maharashtra, Rajasthan, Madhya Pradesh, Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, dan Gujarat. Mereka juga ditemukan di bagian lain dari Asia Selatan dan di beberapa negara tetangga. Sebagian besar teori sejarah menyebutkan bahwa suku Banjara awalnya berasal dari Punjab, yang merupakan kawasan di utara India. Dari sini,
Mereka mulai menyebar ke seluruh India, terutama ke daerah-daerah di Maharashtra dan Gujarat, tempat mereka berkembang menjadi pedagang yang terkenal. Seiring dengan berjalannya waktu, suku Banjara juga mulai menyebar ke bagian selatan India, termasuk negara bagian Karnataka, Telangana, dan Andhra Pradesh. Di sana, mereka dikenal dengan sebutan Lambani atau Lambadi, dan mereka membawa serta budaya dan tradisi mereka yang khas, terutama dalam hal pakaian, kerajinan, dan cara hidup. Sejak zaman kuno, suku Banjara dikenal sebagai kelompok nomaden yang mengandalkan perdagangan untuk bertahan hidup. Mereka mengangkut barang dagangan mereka menggunakan gerobak atau unta, dan sering melakukan perjalanan jauh untuk berdagang barang-barang seperti rempah-rempah, kapas, bahan tekstil, dan barang-barang kebutuhan sehari-hari lainnya. Kemampuan mereka dalam mengatur perjalanan yang panjang dan perdagangan di daerah-daerah terpencil menjadikan mereka bagian integral dari ekonomi India kuno. Peran mereka sebagai pedagang juga memungkinkan mereka untuk berinteraksi dengan berbagai budaya dan komunitas di sepanjang perjalanan mereka, yang mempengaruhi perkembangan budaya dan adat istiadat mereka. Selama berabad-abad, suku Banjara telah terlibat dalam perdagangan lintas daerah, baik di dalam negeri India maupun dengan wilayah luar India. Suku Banjara memiliki hubungan dengan berbagai kekaisaran dan kerajaan besar di India, yang mempengaruhi sejarah dan perkembangan mereka. Mereka sering digunakan oleh kerajaan-kerajaan besar untuk mengangkut barang-barang militer, seperti senjata, bahan bangunan, atau pasokan makanan selama perang. Pada masa kejayaan Kerajaan Maratha, suku Banjara banyak dimanfaatkan untuk membawa pasokan logistik dan senjata selama kampanye militer. Mereka juga membantu dalam perdagangan barang-barang penting yang dibutuhkan oleh kerajaan. Di wilayah Rajasthan dan Gujarat, suku Banjara memiliki hubungan dengan kerajaan Rajput, di mana mereka memainkan peran penting dalam distribusi barang-barang penting ke seluruh wilayah. Mereka dihargai karena keterampilan mereka dalam berdagang dan mengangkut barang-barang dari satu kerajaan ke kerajaan lainnya. Selama berabad-abad, gaya hidup nomaden suku Banjara telah menjadi ciri khas mereka. Mereka berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, mengikuti jalur perdagangan atau untuk mencari tempat yang lebih baik untuk bertani dan berternak. Mereka sering bepergian dengan menggunakan gerobak besar yang ditarik oleh sapi atau unta, yang dikenal sebagai tangas. Gerobak ini digunakan untuk membawa barang dagangan mereka selama perjalanan panjang.